Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sunai, NIM 18060200162, kelas C, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik Mesin, Universitas Nusa Cendana Kupang. Bahan bakar fosil. Pengertian bahan bakar fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk yang hidup dahulu kala. Jadi fosil termasuk bahan organik yang terkubur di bawah lapisan batuan. Sebuah bahan bakar adalah sumber energi. Energi dalam bahan bakar fosil awalnya berasal dari matahari. Tanaman menggunakan energi sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri. Energi dalam tumbuhan diteruskan ke hewan yang memakan tumbuhan. Sebagian energi tersisa di tumbuhan dan hewan yang mati dan menjadi bahan bakar fosil. Membakar bahan bakar fosil melepaskan energi untuk digunakan manusia. Jenis-jenis bahan bakar fosil. Batu bara. Batu bara memiliki banyak energi di dalamnya. Ketika dibakar, batu bara menghasilkan panas dan energi cahayanya. Manusia gua menggunakan batu bara untuk pemanas dan kemudian untuk memasak. Membakar batu bara lebih mudah karena batu bara terbakar lebih lama daripada kayu, dan oleh karena itu tidak perlu dikumpulkan sering mungkin. Orang mulai menggunakan batu bara pada tahun 1800-an untuk menghangatkan rumah. Mereka kereta dan kapal menggunakan batu bara untuk bahan bakar. Pabrik menggunakan batu bara untuk membuat besi dan baja. Saat ini kami membakar batu bara terutama untuk menghasilkan listrik. Nilai kalori. Mengukur energi yang tersedia dalam satuan massa sampai batu bara ini diukur dengan metode uji standar ASTM-D 2015. Nilai kalori kotor bahan bakar pada oleh kalorimeter bom adiabatik atau dengan metode uji standar ASTM-D 3286. Nilai kalori kotor bahan bakar padat dengan kalorimeter bom jaket isotermal dengan tidak adanya nilai yang diukur secara langsung. Nilai kalori brutoki batu bara dalam batu IB dapat diperkirakan menggunakan rumus Dulong, Elliot dan Yohe 1981. I sama dengan 14.544 kalori tambah 62.028. H per 0 garis miring 8 tambah 4.500, di mana CHO dan S adalah fraksi massa karbon, hidrogen, oksigen, dan balerang yang diperoleh dari analisis ultimate. Pembakaran, pengumpulan, dan pembagian pemagangan semua mengacu pada sifat batu bara bituminus tertentu untuk berubah dalam ukuran, komposisi, dan terutama kekuatan ketika dipanaskan perlahan dalam atmosfer. Tambahan antara 450 dan 550 atau 600 F dalam kondisi seperti itu. Sampah di batu bara awalnya menjadi lunak dan sebagian mengalami devolatilasi. Sifat-sifat batu bara. Karakteristik batu bara yang menunjukkan sifat fisiknya diantaranya nilai density, kekerasan, ketergerusan atau grindability.
warna dan pecahan. Sifat kimia dan batu bara merupakan kandungan senyawa yang berkandung dalam batu bara tersebut, diantaranya kandungan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Minyak bumi. Minyak adalah cairan hitam lengket yang terbuat dari tumbuhan dan hewan laut kecil berasal satu yang disebut plankton. Untuk mendapatkan Anda mengebor lubang sempit jauh ke dalam bumi dan memopongnya kembali ke permukaan menggunakan alat hisap. Oli diubah menjadi bensin atau solar untuk membuat mobil Anda melaju. Teruntuk pengerasan jalan dan bahan kimia yang membuat plastik, minyak tidak ditemukan di danau bawah tanah yang berisi cairan hitam. Sebaliknya, batuan dalam reservoir minyak memiliki lubang-lubang kecil yang disebut pori-pori. Tekanan dari lapisan batuan di atas reservoir menekan tetesan minyak di dalam pori-pori. Insinyur perminyakan mencari cara untuk menghilangkan minyak. Hasil produk minyak bumi. Kategori ini mencakup bensin, motor penerbangan, gasogaris, bahan bakar jet, minyak tanah di istilah minyak bakar sisa bahan bakar, minyak stok pakan, petrokimia, nifas, pelumnas, lilin, kokas, minyak bumi, aspal, dan minyak jalan. Sifat-sifat minyak bumi. Sifat-sifat minyak bumi memiliki warna hitam kecoklatan, tidak dapat bersati dengan air. Sifat kimia mudah terbakar, gas-gas yang melarut di dalamnya dengan berat jenis berkisar antara 0,8.000 sampai 1.000. Hasil produk minyak bumi kategori ini mencakup bensin motor penerbangan, gasogaris, bahan bakar jet, minyak tanah distilat, minyak bakar sisa bahan bakar, minyak stok pakan, petrokimia naftas, pelumnas, lilin, kokas, minyak bumi, aspal, dan minyak jalan. Sifat-sifat minyak bumi. Sifat-sifat minyak bumi memiliki warna hitam kecoklatan, tidak dapat bersatu dengan air. Sifat kimia mudah terbakar, gas-gas yang melarut di dalamnya dengan berat jenis berkisar antara 0,8.000 sampai 10.000. Gas bumi merupakan salah satu jenis sumber energi bahan bakar fosil terbentuk gas. Gas bumi termasuk dalam senyawa hidrokarbon dengan komposisi utama berupa unsur atom karbon dan atom hidrogen yang membentuk metana CH4CH di dalam bumi. Gas bumi dapat ditemukan dalam berbagai fase baik sebagai larutan maupun cairan akibat temperatur dan tekanan di dalam bumi yang sangat tinggi. Jenis-jenis gas bumi yaitu gas bebas. Jenis ini merupakan fase gas dari minyak bumi. Fase ini juga bisa disebut sebagai fase bebas. Fase bebas dapat ditemukan pada bagian permukaan reservoir minyak bumi. Gas terlarut. Gas bumi dapat ditemukan sebagai larutan yang bercampur dalam minyak bumi. Gas beserta minyak bumi merupakan
hidrokarbon sehingga gas yang larut dalam minyak bumi. Bergantung pada sifat kedua zat, nilai tekanan serta temperatur reservoir gas cair. Pada kedalaman 2000 meter di bawah permukaan bumi, temperatur dan tekanan reservoir memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga pada kedalaman tersebut gas bumi memiliki fase cair. Sifat-sifat gas alam: memiliki hidrokarbon dengan kemungkinan tinggi, tujuannya untuk menjamin kualitas maupun kuantitas gas alam, tidak menimbulkan korosi atau karat terhadap peralatan pengolahan, mempunyai nilai kalori tinggi bila gas tersebut akan digunakan sebagai bahan bakar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh.